mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Branda Ami, I'm come back. Come back. Semangat banget ini. Iya. Oke. Penonton dan pendengar Branda Ami dimanapun berada, kita akhirnya kembali lagi ya di tahun 2026. Dan masih bersama Ami pasti ya di sini dan dan Ahmad Yazid. aduh. Gaya dikit. Ya oke, semakin semangat ya Yazid menemani Ami ya kan? Nggak bosan kan? Kalau boleh jujur. Kalau boleh Enggak kok. jujur. Aman. Oke teman-teman, Branda Ami dimanapun berada, mungkin yang belum tahu ya kita kapan sih tayangnya Jit? Kita Branda Kita Ami setiap itu Kamis. hari Kamis. Iya, setiap Kamis jam 10 pagi di TV Mantap. Parlemen. Dan kita juga punya ini ya YouTube di TVR Parlemen. Di situ kalian bisa cek aja di Branda bagian podcastnya gitu ya, Branda Ami. Terus di websitenya TVR Parlemen, tvrparlemen.dpr.go.id. Yes, bisa juga dengerin ya. Ya, oke, kita sudah kedatangan Tamu. sosok yang luar biasa, Yes. yang menginspirasi anak muda. Nggak usah lama-lama lagi. Ada Pak Teguh Iswara Suwardi. Terima kasih. Selamat datang. Nih, Gokil. Nih karismatik. Kita langsung kalah ganteng gitu, kayak wah. Langsung kalah ganteng gitu kayak deng. Sedikit Ini- berlebihan ya, tapi nggak Iya. apa-apa lah. Ini Ami panggilnya Pak Teguh atau Mas Teguh atau Abang Teguh atau Kakak Teguh bolehnya? Bebas sih. Bebas Iya, aja. bebas Oke. aja. Panggil kakak aja lah. Kita panggil Boleh. kakak aja Kakak ya. boleh. Sumuran Boleh ya. kita. Semuran ya? Iya sumuran. Kalau sama Ami kayaknya seumuran. Seumuran. Iya. Maksudnya kemana nih Mi? Sumuran? Enggak kenapa-napa. Nggak kenapa-kenapa. Nggak kemana-mana, Jit. Saya Emang nih aja jauh. nih. Oke, Pak Teguh. Jadi Bapak lagi. Iya. Oke, Kak Teguh. Kak Teguh. Siap. Hari ini lagi banyak kegiatan? Hari ini ada beberapa kegiatan sih. Oke. Iya. Sibuk dari pagi. Ada rapat juga. Rapat, terus kemudian internal partai juga ada. Oh, Tapi nggak oke. sepadat biasanya sih. Nggak sepadat Iya, biasanya. Thank you banget udah nyempetin waktu datang ke Branda luar Ami biasa ini. di sini Sama-sama. bersama Terima kasih mengundang. ya teman-teman dan teman-teman semua yang ada di sini. Senang banget karena Kak Teguh bisa datang dan kita saat ini ngobrolnya santai aja sebenarnya. Oke. Nggak mau yang tegang-tegang takut. Tekan-tekan nanti di rapat aja. Iya, itu Atau di nggak rapat sudut aja ya. kenal parlemen nanti ya. Parlemen. Aman aja. Oke, ini karena di sini kan ada musik ya. Kalau Ya. di Branda Ami tuh kita nyanyi-nyanyi Oke, santai. siap. Terus kalau Kak Teguh nih suka musik? Ya suka lumayan. Musiknya sukanya musik apa nih? Kalau musik sebenarnya nggak terlalu spesifik sih, apa aja. Campur aja. ya. Aman-aman aja ya. Mau Oke. rock juga Mau ada. rock, metal, Ya, metal. dangdut juga anak-anak Gen Oh, Z kan sekarang. oke, siap. Dangdut, Oh, hip hop. yang hipdut ya? Hipdut juga boleh, Oh, iya. suka. Sama kayak Dipta ya? Merah Dipta bibir juga kamu. suka. Ya gitu kan? Pas di bawah lampu. Oke, baik. Cuma saya nggak hafal kalau saya. Itu ini tuh audioman kita tuh dia Oh, apa gitu. tuh? Iya, Merah dia- bibir kamu. Jadi Yang muka-mukanya muka-muka hipdut memang. Muka-muka hibur. Tapi kalau yang sekarang lagi sering didengerin apa? Kalau sekarang mungkin yang sekarang-sekarang aja ya, misalnya Ip Gitaf ya. Ide Ip kita, Gitaf, terus oke. mungkin Terus, kalau ya. band ada namanya Perunggu. Wih. Oke. Tapi yang lama-lama juga suka sih. Yang Ceylon lama-lama? Seven, Padi gitu-gitu. Oh, oke, sama juga. Ada beberapa band rock Ya. juga suka sih. Sama. Keren sih oke tuh. Iya. Menarik kan? Angkatan saya soalnya kalau itu. Iya, sama sih. Sama ya? Kalau sama dia beda. Beda ya? Dia Gen Z, Kus plus, dia kus Gen Z. plus. Oh Dia enggak. Gen Z. Saya Oh, kelihatannya Kus Plus. Enggak, bercanda. Bercanda. udah kalah ganteng dijatuhin lu. Ampun Genzi berarti ya, Genzi. Genzi. Saya Gen Z merempet ke milenial. Siap. Jadi lagu-lagu agak-agak mundur-mundur dikit aman lah. Aman ya, aman, Oke. aman. Tapi tadi Bercanda. aman aja aman. Aman nggak aman? Nah, tadi sempat nyebut It Gitaf ya. Kita Kenapa tuh Gitaf. tiba-tiba suka It Gitaf itu? Apa karena dia penyanyi baru kah atau Iya. lagunya enak, asik didengar gitu? pertama kan
sekarang kan kita diaturnya sama algoritma sosial media ya. Iya. Jadi kadang-kadang yang sering terdengar, tapi kan belum tentu semuanya masuk. Nah kalau yang It Gitaf ini kebetulan memang musiknya bagus menurut saya, melodinya, terus liriknya juga ini sih. Menurut saya Liriknya bagus. kayak di kehidupan tuh ini encouraging ya. gitu. Ya, Maksudnya kan oke. zaman sekarang kan mungkin banyak kasus-kasus yang aneh-aneh gitu atau apa. Iya. Nah kalau yang ini kan dia kayak pure aja Lebih gitu. ke kalau lagunya Ide Gitaf tuh lebih ke motivasi. Nah sih. itu kan dia banyak menyentuh aspek Kehidupan juga. apa, mental health Iya, juga kalau saya mental nggak health salah. juga. Iya. Betul. Betul. Berarti kalau di IG gitu kalau naikin status pakai itu nggak? Pakai lagu itu nggak? Pernah nggak? Pernah nggak ya? Pernah kayaknya sih. Pernah. Menyesuaikan Menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan. Biar anak ABG juga. Karena iya Oke betul. lah. Karena kalau kami kan ada sosmed yang memang untuk apa memperlihatkan kegiatan kita gitu kan. Iya. Nah memang biasanya sih kita punya tim, ada juga tim dari Gen Z ya. Mereka juga yang cari-cari. Oh. Nah kalau lagu ini memang karena memang waktu itu lagi naik pernah juga sih. Oke. Jadi memang siap. menyesuaikan algoritma ya. Menyesuaikan algoritma. Viral. Dan kalau yang memang yang ini kebetulan suka juga sih. Iya. Oke. Itu kalau yang audio main kita dia ini biasanya. Jangankan debu. Ada lagu Jawa dia mah. Oh gitu. Lagu dangdut. Dia itu. Tapi kalau di IG kami karena memang dapil saya Sulsel, jadi kadang juga lagu Bugis juga ada, Oh, dangdut juga oke. ada. Iya, Dangdut iya, Apa sih? iya. JJ kalau anak-anak sebutnya juga ada. Oke. Jedak jeduk. Jedak Jedak jeduk ya. Nah, Oke, bener tuh baik. kayak gitu benar. Jedak jeduk. Cocok mukanya memang. Audiomennya naik terus hari ini. Memang luar biasa. Oke, Kak Teguh. Hobi yang lagi disukain Kak Teguh di luar politik dan sosial nih apa nih? Ya kalau hobi tadi itu mungkin musik satu, Musik, karena oke. maksudnya buat refreshing. Iya. Kalau saya juga suka olahraga suka, tapi mungkin agak jarang sih akhirnya, tapi lebih suka menikmati juga sih. Oke. Kayak nonton Pedal ya apa? Padel-padel. padel kadang cuma nggak sering. Oke. Tapi penikmat juga sih kayak nonton bola, nonton nonton basket bola. gitu-gitu. Ya, Kemarin ya. kita nonton timnas futsal gitu-gitu. Oke. Oh iya benar. Anak futsal tuh audio man. Kena lagi tuh. Kenal audio lagi man. dia ya. Terus ada yang bilang juga Pak di medsos itu Ya. Bapak tuh mirip basisnya Ran. Oh Siapa siapa sih namanya? Lupa. Itu yang basis. Asta ya. Oh Iya, gitu ya. Asta tuh. Oh, saya baru pertama kali dengar itu. Oh ada ya. Iya ada yang bilang gitu Pak Oh, di gitu. medsos kita. Oke nih, kalau yang kayak gini ya kan. Saya kayak bilang mirip pakai saya kan tetap jauh. gitu ya kan. Jauh, Jit. Jangan ya udah. samain, Jit. Ya nantilah 10 tahun lagi bisa lah. Amin. Aman aja. Ya ampun. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja nih lagu yang Ide Gitaf tadi ya. Kayak gitu ya. Boleh itu. Lagunya yang lagi hits banget nih. Ya kan? Iya, yang sedia Yazid sebelum hujan belum? Aduh, sedia Yazid sebelum hujan. Sampah dong. Oke, kita masuk ya. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan, yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Alright. Ini si Ajit kemana ya? Kok nggak kelihatan nih? Sebentar Ami. Ini lagi bawain bikinin teh. Oh, ini. dia bikinin teh. Iya, Memang izin nih Bapak. luar Terima biasa. kasih. Ini kesukaan Sorry, Bapak sorry. katanya teh tawar. Iya, tawar aja. Bapak, Kakak. Iya, sorry lupa. Ditaruh di sini aja lagi deh. Kenapa tuh Pak sukanya teh tawar? Bapak lagi. Bapak lagi. Kenapa juga? Gak apa-apa, Bapak juga gak apa-apa. Teh tawar. Lupa, kayak sukanya teh tawar biar Suka sehat aja sih. ya. Oh, Iya, suka. sehat. Kalau terlalu banyak gulanya kan apa? Diabetes. benar. Takutnya nanti diabetes atau apa. Kita puasa Takutnya. gula benar. Saya setuju. Terus kalau kopi juga nggak terlalu suka karena saya jadi susah tidur jatuhnya. Oh, oke. Oh, Iya. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol, mau nostalgia dulu nih. Wih, bernostalgia. Nostalgia ya. Zaman-zaman sekolah, Iya. zaman-zaman SMA atau kuliah nih. Aktifnya di apa saat sekolah? Kalau SMA, SMA. aktifnya di ini basket.
Oh basket, Iya oh sih. anak basket. Tinggi-tingginya oke sih. Iya oke lah Mainnya kalau basket, gitu. iya, waktu SMA. Tapi ikut OSIS juga atau apa? Waktu SMA ikut OSIS. Ikut Iya, OSIS. karena waktu itu di olahraga, jadinya ya masuknya di bidang yang olahraga juga waktu itu. Oh oke. Kalau Yajit apa? Basket juga? Ya Zid, aduh saya hobinya lari-larian, terus beda kelasnya kayaknya ya, basket, mungkin gundu kalau saya ya. Berarti Mainnya nih gitu-gitu. kata gue banyak didolain cewek-cewek. Enggak juga iya sih, tuh. kayaknya. Soalnya ukuran saya aja tuh banyak yang idolain. Oh, iya. Aduh. Mungkin ada lah, ada. Aman. Oke, berarti memang aktif ya saat Aktif sekolah ya. ya. Terus waduh dari kecil ini juga sih suka gambar. Oh suka gambar. Jago gambar. Mm-mm. Aduh, saya Wah, jelek lagi kita- kalau gambar. Hasilnya kita bisa lihat nggak gambar? Hasilnya, aduh udah lama lagi. Udah nggak lama ada. ya? Iya. Oh, kita Saya kan mulai- S1-nya arsitek. Oh Saya oke. memang mengambil bidang Iya, sesuai iya. dengan minatnya gitu. Emang seneng, maksudnya seneng gambarnya tuh dari kapan? Dari kecil. Dari Bapak kecil? kan arsitek juga. Oke. Jadi kami dari keren. kecil diajarin gambar. Iya Nah, iya seneng iya. gambar. Akhirnya waktu kuliah ngajar gambar. Ngajar? Part time di Part-time? sekolah. Wah, keren nih mah. Iya, Ya, Jit. pantes aja nih Waktu cewek-cewek. kuliah ngajar juga nggak ya, Jit? Enggak. Kuliah ngajarin apa ya kuliah ya? Ngajar main kali yang ada ya. Wah, keren. Iya. Berarti saat sekolah suka gambar, terus Suka gambar. kuliah. Nah, pas di kuliah ini ikut apa namanya? Kayak di luar kuliah tuh ada apa namanya? Kayak BM gitu. Kalau kuliah ya ikut juga, cuma mungkin biasa-biasa aja gitu. Oke. Cuma makanya karena ternyata mengajar itu menyenangkan, jadi cukup aktif juga sih mengajarnya itu. Oh, Oke. jadi fokusnya ke mengajar Fokusnya gambar mengajar, itu. maksudnya mesti sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau kami arsitek juga itu kadang kami suka ikut kompetisi-kompetisi desain tuh. Oh, oke. Iya, jadi iya. karena kami suka Ini mah keren menggambar. banget nih. Iya. Nah, ini Kak Teguh ini dulu apa tipikal orang yang kuliah pulang tenggo apa nongkrong-nongkrong atau chill-chill nah gitu. Cium Kalau saya kan Nongkrong nggak gitu? Iya, tapi kalau saya sih agak introvert anaknya. Oke. Jadi Oke. nongkrong tetap, cuma secukupnya aja kali ya. Karena Oh. kalau nggak ngapa-ngapain di rumah juga nggak apa-apa sih. Iya. Bisa nonton, dengar musik atau apa. Berarti atau- langsung balik lah, langsung Iya. pulang ke rumah. tergantung kebutuhannya. Tergantung Nggak yang tiap kebutuhan. hari banget harus Oh, nongkrong. kalau lagi Oke. bad mood mungkin jadi Iya. nongkrong dulu Sama gitu. teman-teman juga sekali-sekali ikut lah. Nah, nih kata gue ini kan LPDP ya? Iya, betul. Nah, itu emang udah ditargetin atau gimana? Memang sudah ditargetkan sebetulnya. Oh, Luar oke. biasa. Iya, sudah ditargetkan. Jadi tapi persiapannya panjang tuh. Iya. Jadi dari S1 kan kita udah punya cita-cita. Nah, jadi sebaiknya sih persiapannya dari situ juga gitu. Wow, oke. Kebetulan mungkin ini fun fact-nya, saya kan nikah nih. Iya. Jadi sama waktu itu calon istri Iya. sama-sama mempersiapkan gitu. Oh, keren banget. Jadi pas setelah nikah, alhamdulillah Tertata ya ini. Iya. ya lumayan lah. Sampai Kalau luar biasa. Jajit sama calonnya ini juga nggak? Belum kelihatan nih calon. Belum kelihatan hilalnya. Tolong kecari Jadi kali waktu kemana. akhirnya waktu sudah menikah, alhamdulillah dua-duanya keterima Iya. LPDP-nya, dua-duanya berangkat. Berangkat. gitu. Wah, keren Jadi banget, memang luar biasa. persiapannya cukup panjang sih. Nah, LPDP itu emang dulu kuliahnya di mana sih? Kak? Kalau saya di Parahyangan, Bandung. Oh, Bandung. Anak Kurang Kurang Bandung. di Berarti sama istri Kalau istri Bandung kebetulan juga? dia di Makassar. Oh, Hasanuddin. Makassar. Iya. Oh ya, Unhas ya. Unhas. Zaman kuliah saat itu, Ya. keluarnya kemana nih? Maksudnya ke kafe atau kemana pas lagi nongkrong? Ya standar sih kafe. Mungkin kalau sama teman-teman main basket, Iya. main futsal juga Oh, kadang-kadang. masih lanjut main basket? Nah, kalau basketnya tuh karena kuliahnya cukup padat, jadi lebih ke main-main aja. Udah nggak yang ikut klub, Turnamen gitu turnamen nggak ya? udah enggak. Main-main aja. Yang penting Oke. cuma refreshing membuat gitu. nyari olahraga aja lah ya. Oke. Standar sih anak muda yang nonton, nongkrong, iya, kafe, Sama sih. main-main, iya. Maksudnya nggak ini ya, kita emang harus menata hidup dari... Iya. Nanti. Iya, emang harus ditata hidupnya Berarti itu pas dari awal. main basket itu biasanya tuh ada tingkat tuh kayak kata gue gitu. Ada nggak gitu? Enggak ya? Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Kan kalau di film-film kan gitu biasanya. Kayaknya, ya mungkin ada kali, saya juga nggak terlalu merhatiin. Jadi gitu. enakan mana nih kata gue kuliah di dalam atau di luar negeri? Beda sih. Beda. Enak dua-duanya. Emang kalau keluar negerinya di mana sih? Waktu itu di Belgia. Oke. Belgia. Ah, di Belgia. My God. Ya Coklat betul, Belgia. terkenal coklatnya, wafelnya, sama kentangnya. Oke. Belum sempat kita ke sana ya. Biasa kita Amin. Budayanya tuh gimana di sana? Sebenarnya sih kalau keluar negeri kan kita ini sih
dapat banyak hal yang tangible dan intangible sih. Kalau intangible-nya kan kalau standar luar kan mereka terbiasa disiplin tuh. Iya, Jadi mau nggak mau kita juga ikut disiplin. Benar. Terus mereka apa ya, santai orangnya tapi pinter gitu. Oke. Oh, artinya Jadi- dia tidak tergesa-gesa banget Iya, lah. tidak tergesa-gesa banget. Iya. Terus mereka juga kalau setiap weekend tetap main juga mereka. Oke. Tapi saya herannya Senin tetap perform mereka gitu. Iya, ya. Jadi Tapi di sana tinggalnya di kayak asrama mes gitu atau memang apartemen sendiri? gitu? Apartemen. ya semacam apartemen lah. Oh, Terus tadi kan oke. istri saya kebetulan kuliah juga, Iya. tapi dia di Belanda. Oh, Jadi kadang saya terpisah. Berpisah. beda ya? Cuma kan itu Jauh dekat. banget ya LDR-nya ya. Nggak juga sih. Nggak Kan itu juga. sama-sama Eropa. Iya. Itu Oh, iya. 3 jam naik bus. 3 jam, iya. Ah. 3 jam, Zit. Ya kayak ke Bandung lah. Aman lah ya berarti. Jadi Iya. biasa kalau saya waktu zaman kuliah tuh Hmm. teman-teman yang lain weekendnya main, saya ke Belanda jengukin istri. Oh, oke. Berarti kamu Oke. Iya. Mantap, luar biasa. Ini susah nggak Beda sih ya, persaingannya nih LPDP-nya? Oh, susah kalau menurut saya sih, tapi Susah ya? sekarang malah makin susah lagi menurut saya. Di angkatan oke. saya tuh kan Lebih kita ketat gitu? Iya, lebih ketat lagi, ada sampai tes tertulisnya kalau saya nggak salah. Dulu kami masukin berkas, cari rekomendasi dari orang-orang, nyari Iya. kampus, terus kita itu diminta untuk membuat paper kayak kira-kira kita 10 tahun ke depan akan jadi seperti apa. Oh. Nah, kalau LPDP itu kan dia beasiswa dari pemerintah nih. Iya. Jadi dia selalu berharap ketika kita kembali ke Indonesia, kita sudah visioningnya itu kontribusinya ke negara itu apa, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, iya. tapi mantap. dia tuh ngelihat juga masa lalu kita. Jadi dari zaman kuliah kita ngapain, setelah kerja, inline nggak nih dengan cita-cita S2-nya? Inline nggak nih dengan visioningnya 10 tahun ke depan? Oke. Jadi benar-benar dilihat banget, ditata Dilihat banget banget. ya. Jadi kalau memang kita sudah segala sesuatu yang udah dipersiapin dari dini, dari zaman kuliah misalnya, sampai ke tugas akhirnya juga gitu. Kan ada anak-anak yang skripsinya kayak asal jadi gitu. Nah, Iya. itu kan semua ditanyain kenapa ngambil ini, oke. karena Oke. kita bisa ngomong karena saya nanti S2-nya mau ngambil ini. Iya. Nanti saya S3-nya misalnya atau Iya. kerjanya ngambil ini. Jadi sebisa mungkin tuh satu garis dan ada nilai kebermanfaatnya yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Pas nyampe Indonesia kepake gitu jadi. oke. Kepake karena mereka kan pemberi beasiswa nggak mau nanti udah dikasih beasiswa malah menetap di luar Oh atau iya, banyak malah ya kasus-kasus gitu kemana ya. gitu. Iya. Jadi mereka pengen tahu apa yang dilakuin dari kemarin-kemarin Iya. hari ini sampai masa depan tuh berhubungan nggak dan bisa bermanfaat nggak? Jadi gitu. tuh yang abis LPDP ini banyak yang pengennya menetap di luar aja nih, nggak balik ke Banyak ya Indonesia. kasus yang kayak gitu ya. Kalau banyak relatif lah ya, Relatif tapi ya. ada juga yang seperti itu. Cuma menurut Oke. saya sih nggak masalah juga ya, tapi Iya. yang penting goalnya kembali ke Indonesia sih kalau saya, Oh, atau iya, berkontribusi dari luar menurut saya. Iya. Sama kayak Pak Habibie Iya, kan, Pak iya. Habibie Oh, itu iya, betul-betul. lama di luar, Mm-mm. tapi ketika dibutuhkan Kontribusinya. mengabdi. Dia datang mengabdi. Oh, kayak oke, gitu oke, sih. oke. Gokil. Emang apa sih, ada nggak nih iming-iming yang diberikan negara luar sampai banyak yang mau ikut? Kalau iming-iming mungkin teman-teman sudah merasa nyaman ya, merasa nyaman dengan sistem di sana, tata Iya. kelola pemerintahan di sana, dan Oh, mungkin secara umum standar oke. gaji juga lebih tinggi. Benar, Banyak iya, juga benar. mungkin teman-teman yang bidang pekerjaan itu sangat niche, sehingga dia kembali ke Indonesia dia bingung mau jadi apa gitu. Tapi Oh, di luar iya, dia iya, bisa iya. kepake ilmunya. Nah itu Iya, yang iya, jadi benar. kadang-kadang menjadi pertimbangan lah. Nah kadang juga misalnya dia menunggu, mudah-mudahan nanti berapa tahun ke depan Indonesia juga udah ngejar nih, jadi dia bisa Yes. kembali ke Indonesia misalnya. Iya, jadi pas dia kembali ke Oke. Indonesia pas lah itu Pas ya ilmu lah. yang di Atau Iya. tantangannya buat teman-teman yang memang sangat niche dalam tanda petik tadi bidangnya, entah Iya. nuklir atau apa misalnya Iya, kan, iya. dia yang harus membangun sistemnya di Indonesia. Nah itu kan kadang-kadang teman-teman oke. mungkin kesulitan. Makanya tadi itu beasiswa dia perlu melihat visioningnya itu kira-kira masuk akal nggak nih, jangan sampai dia nyari ilmu Iya. yang kejauhan nggak bisa diterapin ke Indonesia. Oh, Nah itu iya. jadi salah satu persyaratan. Oke. Nah, boleh gitu iya. Pak, kita apa sih namanya? Dapat- minta kisi-kisinya Dapat gitu. kisi-kisinya. Kalau kisi-kisinya Biar bisa itu tadi, LPDP gitu. kisi-kisinya itu tadi dia kan melihat masa lalunya, Masa lalu, masa kini dan ya. masa depan. Jadi menurut saya sih perencanaan yang penting, Oke, perencanaannya. yang Jadi, lebih detail ya. yang lebih detail kalau bisa. Oke. Jadi kayak jangan asal connecting the dots. lulus-lulus Iya, aja gitu ya. Bahkan makanya kalau kayak saya kemarin suka ikut kompetisi, terus ada harus nilai lebihnya lah dibanding mahasiswa-mahasiswa lain. Iya, iya. Misalnya aktif berorganisasi, Iya. aktif ikut lomba, Iya. dan kalau misalnya ikut lomba juga sekali lagi inline tadi tuh dengan apa Iya. yang direncanakan misalnya. Sesuai lah Sesuai gitu. gitu. Jadi Wow. kalau kita Keren. semakin Keren. banyak ininya, nilai Mantap. plusnya kan si reviewer atau orang yang menilai kita, Iya. dia bilang oh kayaknya sesuai nih, cocok nih, jadi dia bisa memperkuat lah untuk dapat beasiswanya Oh, gitu. beda banget sama saya kalau skripsinya ngasal jadi. Beda. Kalau ini harus terukur semua. Jangan disamain lah ya, Jit. Oke, Iya, jauh. sebelum kita nyambung lagi, nyanyi dulu deh ya. Tapi Boleh. minum tehnya dulu Oh, boleh? Boleh, Iya, silakan. silakan. Ya, Jit nggak dipersilakan. Lupa. Pak, Kak. Lupa lu jadi Kak, Pak.
Kak, inget. Ya, oke. Ya. Ya, milenial cocok nih. Cocok ya. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu, menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Es lilin mah di Sunda ya. kayak di Sunda. Nah, nggak berasa nih, cepet banget kita ngobrol-ngobrol ya, nongkrong-nongkrong sama Kak Teguh. Kak Teguh. Iya. Ya, jangan sampai Pak lagi ya. Iya. Pak juga nggak apa-apa, Gimana udah sering sekali rasanya Kak dipanggil Pak. nongkrong bareng Yajit? Nongkrong barengnya aja. Mau beneran kapok enggak kan? Enggak lah, kan tadi udah dibawain teh. Iya. Oke Kak Teguh, apa nih sekarang yang jadi fokusnya Kak Teguh? Ya kalau fokus sekarang sih sesuai dengan tugas kami aja saja di anggota dewan. Kebetulan saya di Komisi 5 bidang infrastruktur dan perhubungan. Ya. Harapannya tentu program-program dari Komisi 5 ini yang bisa kita bawa ke dapil kami secara khusus dan juga Indonesia secara umum supaya semakin banyaklah masyarakat kita yang memperoleh manfaat dari program-program tersebut. Oke, targetnya ada nggak Kak? Target, jadi kalau di bidang saya itu kan infrastruktur dan perhubungan. Salah satu target saya sih lanjutkan pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan sih. Oke, Ya. Dan bukan cuma di Sulawesi Selatan, tapi sebisa mungkin juga di Indonesia yang Indonesia. non-Jawa misalnya. Iya, iya. Ya. Kita kan butuh transportasi yang baik lah di Indonesia. Yes, banget. Berarti di sana sempat udah ada ini. Sudah ada, pembuatan. tapi baru 3 kabupaten. Nah, Oh, kami baru Di berharap mana ya tuh Kak? di dapil saya semua kebetulan. Oh, oke. Namanya Maros, Tempat aku Pangkep. tuh Maros. Serius. Aku punya rumah di situ. Oh iya, di situ ada bagus tuh, ramang-ramang. Sombong. Enggak, Dan cuma gitu info lah. doang. Iya. Maros. Nanti main-main ke dapil berarti. Nanti Iya, iya. bawa ini juga toh. Bawa ini juga tuh. Iya, iya. Sambil nyanyi-nyanyi di sana. Maros, Pangkep, Baru. Oh, oke. Itu dapil saya semua kebetulan. Iya, Cuma kan iya, iya. menurut saya sangat disayangkan kalau berhenti di 3 kabupaten saja. Oh, Waktu itu harapannya kan biar dulu sepanjang. harapannya dari Makassar tuh tembus sampai Manado. Wow. Ya. Jadi kan itu Keren mempermudah aksesibilitas masyarakat kita yang di Sulawesi Selatan. Iya, iya. Dan iya. memang Pak Prabowo alhamdulillah sudah mendukung program pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa khususnya kereta Yes. api. Iya. Salah satunya itu untuk mempermudah logistik dan Ya, juga betul. menurunkan harga untuk peredaran logistik. Oh gitu. Kalau berarti kalau di dapil Bapak nih infrastruktur tuh termasuk udah oke, apa masih banyak yang harus diperbaiki atau Kalau kita kurang? berbicara relatif oke, tapi tentu kalau kita berbicara di pelosok-pelosok masih sangat butuh lah infrastruktur. Masih sangat Iya. butuh. Mulai dari Dari jalan, jembatan, lampu Betul, jalan. Iya. Oh bahkan lampu jalan juga. Lampu jalan juga. Justru itu salah satu penyebab kecelakaan di sana itu karena di jalan nasionalnya masih ada beberapa jalan yang belum diterangi dengan lampu jalan. Tapi alhamdulillah dari tahun kemarin sudah mulai ada beberapa titik yang kami bawa. Oke. Titik lampu. Oke. Mantap. Kak Teguh, Iswara kalau bukan anggota DPR RI mau jadi apa? Kalau saya sih jadi karena kemarin saya arsitek ya saya jadi arsitek. Ya. Arsitek. Baik. Keren banget ya. Pas dulu dong. Arsitek ya. kayak gimana gitu arsitek ya. Kenapa? Keren banget, keren. Iya. Kalau laki tuh dulu ngeliat kalau anak-anak gambar tuh kayak oke banget gitu. Ya anak teknik. Tapi jadi kalau jadi dosen? Sama jadi dosen. Oke. Kemarin sebetulnya saya sudah jadi dosen juga. Oh, udah di Unhas. Di Unhas. Oke. Cuma karena Unhas itu kampus negeri, Ya. kemudian sekarang terjun politik itu nggak boleh terafiliasi dengan Oh, negeri, jadi udah. oke, Tapi sekarang oke, lebih oke. banyak ini kuliah-kuliah umum sekarang. Ya. Ya. Jadi di Mantap kemarin, sekali. ya tahun kemarin mungkin ada sekitar 20 kalian kali kita Wow. kasih kuliah umum di Keren. Sulawesi Selatan. Ya.
Di dapil. Keren. Luar biasa. Harus diikuti nih jejak-jejak yang kayak gini nih. Ya memang harus, Jit. Bukan Oke lah. kayaknya, memang harus. Oh ya udah. Ya, Oke. amin. Dan ntar kita S2 lagi lah. S3 kalau perlu. Betul. Oh, tapi di sana tuh memang banyak kampus atau gimana selain Unhas? Lumayan banyak kampus. Nah, karena kebetulan saya kan ini anak teknik dan saya juga aktif di organisasi keinsinyuran. Jadi memang dan bidang saya infrastruktur. Iya. Jadi ketika saya kasih kuliah umum memang lebih banyak terkait infrastruktur, keteknikan, Oke, iya. memberikan motivasi juga ke anak-anak teknik lah. Paling seringnya ke anak-anak teknik. Berarti kayak sidul ini ya. Nah, benar. Kayak sidul berarti kan. Tukang insinyur. Tukang insinyur. Kan bedanya bukan dari Jakarta. Bukan dari Jakarta, dari Baru, Sulawesi. Bugis. Oke, siap. Oke, Kak Teguh, ini pertanyaan terakhir dari kita. Waduh, terakhir ya. Ya, nggak berasa kan? Nah, jadi mau nambah? Nanti aja kalau mau nambah di belakang. Gimana? Aman aja. Jangan panik gitu dong. Tenang aja. Nah, ini Kak Teguh, harapan bagi anak-anak muda yang suatu saat nanti ini akan memegang tongkat estafet ya kepemimpinan negeri ini gitu. Di akhir-akhir makin Atau berat ya. menjadi anggota makin DPR berat. RI yang menghasilkan regulasi untuk masyarakat. Baik. Ini. Jadi kalau saya sih mungkin di awal dulu kita berbicara statistik di tahun 2023, 2024 pemilu kemarin itu pemilih dominan itu sebenarnya anak muda. Hampir menyentuh angka 60%. Oh iya. Jadi anak muda mulai dari milenial, Gen Z, dan sebagainya. Nah itu kita berharap anak muda ini tidak hanya menjadi objek saja supaya mereka memilih orang-orang tertentu, tapi juga bisa terlibat aktif menjadi subjek. Jadi mereka ikut berperan serta, peduli dengan dunia politik, bahkan sebisa mungkin terjun lagi ke dunia politik dalam berbagai bidang, misalnya apakah tim ses, apakah caleg atau apapun itu, supaya peran anak muda ini tidak hanya sekedar menjadi objek-objek, tapi bisa terjunlah sebagai subjek. Dan saya juga selalu berharap anak muda itu selalu tidak kehilangan yang namanya kepekaan dan keresahan gitu. Karena mereka melihat kondisi sekitarnya kayak apa dan ingin membawa perubahan. Jadi nggak harus tiba-tiba regulasi pusat misalnya, tapi hal-hal kecil sesuai dengan kepekaannya mereka masing-masing. Kalau mereka anak muda sampai kehilangan itu, menurut saya agak gawat juga ke depannya. Nah, itu harapannya sih. Ke atas ke depannya malah makin bingung Makin mereka ya. bingung. Terus Luar yang biasa. mungkin kalau ada pesan juga buat anak muda, kadang kan anak muda itu cenderung dianggap remeh mungkin seperti itu ya, sama yang senior lah atau apa yang lebih dulu misalnya. Tapi ada satu pesan dari salah satu tokoh, dia pernah bilang bahwa anak muda memang tidak memiliki pengalaman karenanya ia tidak menawarkan masa lalu tapi menawarkan masa depan. Yes. Keren. Luar biasa. Ini luar biasa nih kayak gini. Ya, Kalau emang buat mengatasi anak muda seperti Ajit. yang kayak saya nih, yang agak-agak cuek gitu, apatis lah gitu soal politik itu gimana? Namanya kalau dari itu kan memang harus sosialisasi ya, makanya kenapa tadi kalau saya pribadi mungkin karena saya masih menjadi representasi anak muda juga, kami berusaha selalu mendekatkan diri dengan anak muda juga sih. Makanya tadi salah satunya dengan kuliah umum untuk memberikan sosialisasi, memberikan gambaran dan juga ini literasi politik, bahwa ini loh politik, kalau kalian tidak terlibat nanti kalian hanya sekedar menjadi objek saja gitu. Tapi kalian bisa terlibat lebih jauh lah, memberikan pandangan, memberikan opini, masukan, seperti itu. Berarti pakai metode yang sesuai zamannya lah. Sesuai zamannya, apalagi kita sekarang enak ya, sosmed gitu. Apalagi sosmednya kalian juga kan. Iya. banyak yang Wah, lucu-lucu. thank you banget. Ini Dilihatin gara-gara loh sosmednya. Luar biasa support. Berarti ada jadi malu. Jadi malu. Oke, thank you. Yang aib Terima semua. kasih. Terima kasih. Nggak kapok kan Teguh. ya? Iya ya. Nggak Ini udah kapok yang apa? keberapa kali nih? Ya. Trauma aja ya ketemu ya. Jangan trauma lah. Nggak enak kita nih jadinya. Oke, Makanya nanti kita undang juga lah TV ke dapil kami. Wah, Oke, boleh. siap. Menarik tuh. Boleh program yang lain di Iya. SDP juga boleh. Ya, tuh itu bahas isu-isu tuh Isu-isu. SDP. Ya Oke, udah tuh. pernah kan? Gitu. Oh, udah pernah. Udah pernah. Iya. Ya udah, maaf. Salah lagi aja kan. Pusing. Oke. Buat lagu penutup. Lagu penutup. Tak pernah kuduga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang warna-warni hariku semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakan
semenjak ada dirimu. Dunia terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Ku mampu melupakannya. Terima kasih.